Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Falur Rahman. Saya berasal dari kelas 12 IPS 4. Baiklah, saya akan menyetor hafalan SKI saya bab 3 bagian B tentang Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah tahun 1500 sampai 1508 Masehi. Awalnya, ia adalah seorang adipati di Bintaro, di Demak. Nah, Raden Fatah pun secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit, yang kala itu tengah mengalami masa konflik atau masa kemunduran. Nah, dari situlah Kerajaan Demak mencapai kesuksesan Kerajaan Majapahit, yakni Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan Demak berhasil memainkan peran strategis sebagai basis penyebaran Islam yang di Jawa pada abad ke-16. Nah, daerah-daerah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi pesisir pantai Pulau Jawa. Pengaruhnya bahkan melampaui beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Nah, pada tahun 1523 sampai 1504 Masehi, Sunan Gunung Jati ini pun dengan tentara Kerajaan Demak berangkat menuju ke arah barat untuk menaklukkan Pulau Banten. Nah, dari situlah Sunan Gunung Jati yang berasal dari Pasai yang menyingkir dari sana setelah Samudra Pasai ditaklukkan oleh bangsa Portugis. Sunda Kelapa dapat dikuasai dan namanya diganti dengan Jayakarta. Nah, menurut catatan laporan perjalanan Portugis yang ditulis oleh Loisa di tahun 1535, di antara kerajaan Islam di Nusantara yaitu Kerajaan Demak yang dianggap sebagai kerajaan yang paling kuat dan terus-menerus melancarkan serangan pada kekuasaan Portugis. Serangan Adipati Jeparapati Unus pun waktu itu sudah menjadi bagian dari Kerajaan Demak ke markas Portugis di Malaka pada tahun 1512 sampai 1513 Masehi, yang menunjukkan Demak sebagai kekuatan yang disegani dan diperhitungkan. Nah, pasca mangkatnya Sultan Trenggono, kepemimpinan Kerajaan Demak pun dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, namun tidak berselang lama. Nah, dari situlah terjadi tragedi berdarah yang terjadi. Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang sebagai bentuk balas dendam terhadap Sunan Prawoto atas meninggalnya Sultan Trenggono. Arya Penangsang pun bernasib seperti pendahulunya atas kehendak takdir. Dalam pertarungan 1 lawan 1, perlawanan Arya Penangsang berhasil dipatahkan oleh Jaka Tingkir. Nah, dengan demikian KGD, pematahan putranya Sriwijaya dan Teraki Pejawi.